اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila Syekh Musanniful Kitab Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Ali As-Saduqi khususan ila al-marhum Ki Haji Jauhari Zawawi khususan ila al-marhum Ki Haji Hamid Abdullah khususan al-marhum Ki Haji Hashim Ash'ari khususan al-marhum Ki Haji Muhammad Khalil Magala khususan al-marhum Habib Muhammad Aslam khususan al-marhum Ki Haji Muhammad Syafi Hadawi khususan al-marhum Ki Haji Muhammad Muslim Syalimi wa khususan ila al-marhum Ki Haji Muhammad Al-Ihsan wa khususan ila al-marhum Sayyid Abdurrahman Asy-Syaibani wa khususan ila al-marhum As-Sayyid wa khususan ila Ki Mashkur wa khususan ila Ki Haji Makhluk khususan hadal majlis mujani al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma lakum ayyuhan nasa siwallahi waliyyun yar'a syu'unakum aw nasirun yansurukum fala tasabbu bi ghairi wala ta'tamidu illa alaihi fa huwa ni'man nasiri wal mu'in. Aturiduna ayyuhal mu'minuna an tas'alu rasulahu nadhirun ma sa'ala qaum Musa min qabli fadallu kama dallu fatadallu kama dallu wa yakuna mislakum mislul yahudi alladzina sa'adu nabiyyuhu ta'nitan wastakbaru faqalu arana Allahu jahratan wa talabu minhu ma la yasuhu talabuhu haitsu qalu ij'al lana ilahan kama lahu ilahan fa hal yaliqu bikum ta'nitu ma'a nabiyyukum wa taqtaru alaihi ma tashkurun fatasabahu kal yahudina wallahu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ya, meskipun saya masih belum sempurna kesehatannya, tapi perkembangannya cukup bagus karena saya dinyatakan sama dokter ginjal saya bagus. Jadi yang kemarin dipasang di sini di baju alat untuk cuci darah ini dilepas total. Tinggal jaga ininya aja, jaga makan minumnya saja. Tinggal penyembuhan buka operasi. Karena kemarin itu kaki sebelah kanan saya pangkal paha ini jadi, sehingga saya dibawa ke rumah sakit lagi. Jadi malam Rebu, nah hari Rebu kemarin saya di rumah sakit. Alhamdulillah hari Sabtu sudah bisa pulang, sehingga Rebu ini saya bisa bersama bapak-bapak sekalian. Ini berkah bapak-bapak sekalian. Bapak sekalian, ada kalimat seperti ini dalam kitab. Wa ma lakum ayyuhan nas. Dan tidaklah dan janganlah bagi kalian ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Jangan jadikan bagi kalian ayyuhan nas, sekalian manusia, siwallahi selain Allah waliyun itu sebagai wali itu pemimpin. Jadi waliyun pemimpin yar'asunakum yang bisa mengetahui seluruh permasalahan kalian. Jadi jangan kita jadikan selain Allah waliyun. Jadi hal-hal yang bisa menyerupai Allah kepemimpinannya, yang bisa mengetahui segala permasalahan kita. Nah, dari sini kita dapat memahami kalau kita minta, ya mintanya kepada Allah. Kalau beribadah, beribadahnya kepada Allah. Jadi konsep dalam surat Al-Fatihah itu
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita memohon pertolongan, hendaknya mohon pertolongan kepada Allah. Tidak usah datang ke mana tuh Pak? Gunung Kami atau ke Segoro itu. Ada orang Jawa nggak di sini? Ada orang Jawa. Segoro itu atau Segoro itu? Segoro itu, jadi semuanya dilarung, minta supaya dibanyakin ikan, minta ke Nyi Roro gitu, tak kepada Allah. Atau datang ke gua-gua, itu guanya dikasih sesajen. Nah dikasih sesajen, kemudian sesajennya ditinggal. Ini waktu saya masih mondok dulu Pak. Waktu saya masih mondok itu, tidak jauh dari pondok itu ada hutan, tapi dikelilingi sawah-sawah. Nah di situ ada pohon besar. Itu sering didatengin santri, karena di situ banyak sajen. Kenapa santri? Begitu lihat, oh sajen, ada ayam bakar, ada telur, udah kita ambil, kita makan saja. Ya, jadi tidak boleh, karena minta itu hanya kepada. Jadi ngedumel sama Allah ya nggak boleh. Apa ngedumel itu ya? Apa ngedumel itu? Gerutu kepada Allah ya. Kenapa demikian? Karena memang terkadang ada sesuatu yang diberikan oleh Allah itu kita kehendaki, kita inginkan. Artinya doa kita terkabul. Kita dibeli rumah, kita bisa beli mobil, jabatan kita naik, keluarga kita sehat, semuanya bahagia. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah yang memang cocok dengan keinginan kita. Ada juga hal yang diberikan oleh Allah, nikmat pada ini, tapi nggak cocok dengan keinginan kita. Ada sakit, siapa yang suka sakit? Ada yang rugi. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Terus ada musibah dan lain sebagainya. Nah, ujian-ujian itu kadang-kadang dari sinilah kita berpikir bahwasanya ketika Allah menghendaki semuanya bisa berubah, semuanya bisa. Jujur saya cerita dari sakit saya ini. Saya ini kan keluar masuk rumah sakit dari Lebaran Idul Fitri sampai sekarang. Untungnya pas Lebaran Haji kemarin bisa pulang. Benar bisa pulang. Sehingga saya bisa sholat Id di sini. Saya itu bermula dari demam hanya itu saja. Demam di kampung, bawa ke rumah sakit, dapat 3 hari, kaki saya bengkak. Kemudian sudah. Bengkaknya dokter tidak berani memutuskan karena ini apakah gula atau apa. Hari Minggu pulang, hari Rabu siang mestinya saya kontrol ke rumah sakit. Rabu pagi kejadian, saya nggak bisa bilang. Dinyatakan stroke.
dinyatakan stroke. Kemudian kaki saya karena gula dinyatakan harus dioperasi. Terus itu Pak. Udah ceritanya selesai, pulang ke Jakarta, perawatan di rumah, saya nggak bisa jalan sebulan setengah, nggak bisa jalan. Saya pikir cuma nggak bisa jalan. Setelah dicek hasil laboratorium, ternyata urium saya 200 sekian, wajib cuci darah. Dokter sampai ini bisa jadi karena gagal ginjal. Wah, ini begini. 12 hari saya di rumah sakit, nyatakan pulang. Seminggu di rumah, balik lagi ke rumah sakit. Saya di rumah sakit Yarsi. Ternyata di rumah sakit Yarsi ini saya nggak bisa jalan, kekurangan garam. Jadi pangkal paha saya ini sakit, kekurangan garam. Sehingga saya kalau nggak pakai tongkat jatuh saya. Tapi alhamdulillah setelah dicek darah dinyatakan ginjal saya bagus dan cabut. Jadi Allah itu kalau punya kemauan kita nggak bisa nolak. Ya sudah gitu saja. Ya. Maka dari itu janganlah kita menjadikan selain Allah itu waliyun sebagai pemimpin, sebagai Tuhan yang mengerti segala urusan kita. Itu kita selalu mohon kepada Allah, minta sama Allah. Pak, saya mintanya bagaimana? Ya sudah pakai bahasa Indonesia. Yang orang Jawa pakai bahasa Jawa. Allah itu sudah ngerti Pak. Daripada kita menggunakan bahasa Arab tapi kita tidak mengerti apa yang kita. Tapi sholat malam, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kesehatan saya, ya Allah. Jadikan seluruh keluarga saya bahagia. Sudah gitu saja. Jadi kalau kita baca doa yang kita nggak ngerti, kadang-kadang kurang terus gitu. Al-nasirun yansurukum, atau jangan jadikan selain Allah itu nasirun, dan yang memberikan pertolongan kepada kalian. Jangan pernah kita jadikan selain Allah itu adalah zat yang memberikan pertolongan. Jadi yang memberikan pertolongan hanya Allah. Pak, saya punya pusaka, boleh nggak pusaka itu kita rawat, kita matikan? Ya boleh-boleh saja, asalkan kita tidak mempercayai bahwa pusaka itu yang memberikan pertolongan. Gitu saja. Karena sesungguhnya yang memberikan pertolongan itu hanya Allah. Kalau lewat benda itu hanya perantaranya. Contohnya begini. Bapak-bapak pernah pusing? Pernah pusing Pak? Nah, sering. Kenapa pusing sering? Gak punya duit. Pusing. Karena saya nggak usah, kenapa pusing? Nggak usah saya tanyakan itu ya, urusannya masing-masing. Biasanya kalau pusing, bapak-bapak minum apa? Potrek, Paramek, terus apa lagi? Panadol. Berapa itu Pak? Minum Potrek berapa biasanya? 1 plek. Ya kejap-kejap kalau sedang minum Potrek 1. Ya, pertanyaan saya, yang menyembuhkan itu Potrek atau Allah?
Allah yang menyebutkan. Allah memberikan perantara via potret. Pak, berarti kita nggak boleh percaya sama potret? Ya boleh. Hal seperti ini tidak perlu diungkapkan. Ini yang memberikan pertolongan Allah. Potret hanya sekedar nggak perlu seperti itu. Jadi nggak perlu seperti itu. Pokoknya saya ini kalau sakit minumnya potret. Langsung minum pil 2 biji seger. Gitu. Nggak perlu ini yang menyembuhkan ya nggak usah. Ya, karena di dalam hati kita bahwasannya seluruh kesembuhan itu datangnya dari Allah. Potret itu hanya sebagai perantara. Sebagai perantara. Karena belum tentu orang pusing kepala cocok sama potret. Belum tentu. Cocoknya sama apa? Paracetamol. Cocoknya sama Sammo. Meskipun kandungannya sama ya. Jadi seluruh merek obat itu hanya sebagai perantara. Hanya perantara. Jadi itu harus kita percaya. Jadi jangan percaya kepada selain Allah yang memberikan pertolongan. Fala tasawwu bi ghairi. Maka janganlah ikut kalian bi ghairi kepada selain Allah. Jangan ikuti selain. Tidak usah diikuti. Minta sama Allah itu kan gratis, Pak. Bapak-bapak kalau berdoa sama Allah perlu bayar nggak? Nggak perlu bayar. Berdoa sama Allah ya sudah, berdoa saja. Kecuali minta tolong Ustaz, misalnya dipanggil ke rumah, Pak Ustaz, saya ini tolong didoakan, difatihai, undang yang lain ya, itu mungkin ada biayanya. Mungkin ya minimal berkat lah gitu. Kalau tidak berkat kadang-kadang ya untuk ustadznya amplop. Kalau pulangnya tidak dibawain berkat, kita beli. Jadi selain Allah jangan diikuti. Maka dari itu ikutin Quran. Apa Quran itu ikutin aja? Ikutin aja Quran itu ikutin aja. Iramanya Quran itu ikutin. Tapi tidak semua isi Quran itu bisa diikuti. Jangan salah ya. Karena kalau kita mengikuti seluruh isi Quran, bahwasanya Quran itu ada yang secara hukum itu tidak diberlakukan sama Allah. Jadi sama Allah tidak diberlakukan. Contohnya begini, ada ayat sudah pernah saya sampaikan di sini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu ittaraka khairul wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, ketika kalian menghadapi kematian, agar supaya menuliskan wasiat apabila kalian mempunyai harta benda yang ditinggalkan. Nah, ayat ini dimansuh. Artinya keberlakuan ayat ini kemudian diperbarui dengan ayat waris. Jadi tidak semua ayat Quran itu secara hukum kemudian bisa dilakukan. Kalau ini dilakukan repot. Nah, jadi ayat ini maksud itu secara hukum tidak dilakukan.
Maka dari itu kalau kita tidak ngaji tafsir seperti ini, rusak kita. Khawatir ada ayat-ayat yang masuk kemudian kita berlakukan, padahal ayat itu sudah secara hukum agama tidak diperlakukan. Ya. Wala ta'tamidu illa alaihi, dan janganlah kalian mengikuti illa alaihi, kecuali kepada Allah. Pokoknya jalan selain jalan Allah jangan diikuti. Loh, bagaimana kemudian kita bisa mengikuti jalan Allah? Ya, kita diikuti Quran. Saya tidak bisa memahami Quran, nggak ngaji. Dan kalau tidak ngaji ya tidak bakalan paham, karena kita tidak akan tahu makna Quran, apalagi Quran bahasa Arab. Wah, sekarang banyak terjemah. Nah, banyak terjemah itu model Quran itu tadi. Quran itu ada yang nasih, ada yang mansukh. Yang dihapus hukumnya tidak diberlakukan, ada yang sebagai pengganti. Dan macam-macam ini yang pernah saya terangkan. Jadi intinya kalau kita mengikuti Allah, insya Allah selamat kita di dunia, dan insya Allah juga selamat di wa huwa ni'mun nasiri wal mu'in. Maka adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang memberikan kenikmatan dan pertolongan. Sudah, hanya Allah yang memberikan kenikmatan. Apa yang diberikan oleh Allah, mau rasanya enak, mau rasanya nggak enak, ketika kita pikirkan itu bakal enak. Yakin itu? Yakin. Saya itu ketika sakit di rumah sakit itu saya pikir, iya, saya di sini sendiri hanya sama istri. Kemudian apa ini? Jam 4 mesti bangun. Jadi setengah jam sebelum subuh kan? Jam 4. Kadang setengah 4. Sudah sholat. Istri bangun sholat sampai waktu subuh. Itu ternyata nikmat sekali. Kita itu ibadah itu ikhlas. Jadi ada sesuatu yang ketika kita terima itu gak baik, ternyata setelah kita pikirkan, kita akan berpikir bahwasannya kenikmatan Allah itu tidak ada. Iya ya, saya sakitnya seperti ini. Itu depan bed saya wakinya sampai dipotong karena gulanya 600, potong kaki. Orangnya begini saja, ya untung saya nggak seperti itu. Kan kita diajak ambil, kita diajak bersyukur semua. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan kita, coba kita pikirkan. Sambil kita pikirkan, apakah ada kekurangan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah itu memberikan nikmat dan pertolongan yang luar biasa. Ini salah, ini bukan aturi tunai. Yang benar ini amturi tunai. Salah cetaknya. Am turiduna ayyuhal mu'minuna atas abu rasulakum nadhirun ma sa'ala qawmun Musa min qabl fatadallu kama dallu wa yakunu mislahum mislul yahudi
alladzina sa'alu nabiyuhum ta'nitan wastakbaran faqalu arana Allahu jahratan. Ini kalau saya jelaskan mungkin waktunya nggak cukup untuk tanya jawab karena ini panjang pembahasannya tentang bagaimana orang-orang Yahudi menganggap nabinya, memperlakukan nabinya, Nabi Musa maupun nabi-nabi yang lainnya dengan tidak hormat dan tidak baik. Ini ayat ini ya. Amturiduna antas abu rasulahu kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tanya apa saja begitu, bebas. Oh, silakan. Kita kan setiap hari melakukan sholat, Pak ya. Makna dari sholat itu apa, Pak? Kenapa? Kita setiap hari melakukan sholat. Makna dari sholat itu apa? Ya, sholat itu dilihat dari dua aspek. Yang pertama, secara lughat, secara bahasa, bahwasanya sholat itu maknanya adalah meminta rahmat, itu minta keselamatan. Makna sholat itu maknanya gitu. Yang kedua, secara takrif dalam ilmu fikih, bahwasanya sholat itu adalah ibadatul wajibah bi khamsil maqtutatin, ibadah wajib yang mempunyai 5 waktu yang ketentuannya sudah diatur dalam fikih. Apakah itu syaratnya, rukunnya, sunnah muakkadahnya maupun sunnah biasanya. Ini diatur dengan begini. Ini sholat. Nah kemudian pengertian sholat secara tasawuf ini yang repot, yang kita apakah kita bisa melaksanakan atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas begini, iqamatus sholat idza imamul ruku'i was-sujudi wat-tilawati wal-khusyu' wal-iqbali 'alaiha fiha. Ini seperti penjelasan Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Salat itu kata Ibnu Abbas, idza imamul ruku'i was-sujudi wat-tilawati, ketika rukunya, sujudnya, bacaannya ikhlas sempurna. Sujud ruku yang sempurna itu maknanya cuma ini. Maka dari itu kan dalam gerakan sholat itu rukunnya kan selalu bersamai dengan tumaknina kan? Ruku tumaknina, sujud tumaknina, yang tidak tumaknina, terus apa lagi? Duduk tumaknina.
Terus apa lagi? Sholat itu aja. Jadi berdiri, rukuk, terus itidal, terus sujud, setelah itu duduk, tahiyat. Ini semuanya harus tumaninah. Gak boleh gak tumaninah. Tumaninah itu diam sejenak. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak ruku dan baca, itu bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Saya sebenarnya tes saya bapak hafal kali ini. Jadi subhana rabbiyal azimnya ta'ala. Nah, yang benar. Subhana rabbiyal azim. Kalaupun enggak baca, hanya rukuk terus dan diam sebentar, kok diam berdiri lagi. Padahal kalau umpamanya subhana rabbiyal azim tidak sampai, itu sudah sah. Diam sebentar. Jadi pagi datangnya sebentar. Nah, maka dari itu imam itu harus memberikan kesempatan kepada makmum untuk bisa dimaklumi. Jadi makanya kalau jadi imam nggak boleh buru-buru semaunya sendiri. Itu rukuk sujud. Terus wa imam tilawahnya harus imam. Yang dimaksud tilawah imam itu bacaan Fatihah harus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau itu kan Pak pelaksanaannya Pak ya. Nah, Dalam hari ini Pak. arti apa? Arti sholat itu maknanya sholat itu minta rahmat Allah secara umum. Berarti sama juga doa Pak ya. Ya, karena isinya sholat itu cuma ini kan. Isinya sholat ini ya, satu zikir, dua baca Quran, tiga berdoa. Maka dari itu, ketika orang itu melakukan sholat, selagi dia masih mengucapkan doa kepada Allah dalam sholatnya, doa apa saja tidak batal sholatnya. Satu contoh. Ini biar tak gagal paham ya. Cukup gak waktu kita aja? Satu contoh begini. Kita sering jumpai orang yang pada sujud terakhir itu lama. Ya, sujud terakhir itu lama. Ya, tidak usah dipraktekkan ketika berjamaah. Ya, nanti ini dipraktekkan ketika sholat sunnah. Isinya apa? Isinya ketika sujud terakhir itu berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan sangat besar. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Sholatnya batal kalau dia makmum, sujudnya lama sementara imam sudah duduk, batal. Jadi jangan ketika sholat jemaah. Jadi ketika sholat sendirian, sujud terakhir lama, minta sama Allah. Karena doa yang paling bagus, yang paling bagus, ketika kita sujud kepada Allah.
sujud kepada Allah itu minta kepada Allah Subhanahu. Jadi sholat itu satu zikir, dua baca Quran, yang ketiga berdoa. Maka ketika mengucapkan salah satu dari tiga ini dalam sholatnya sah, tidak diterima. Tapi kalau mengucapkan keluar dari tiga ini batal. Contohnya Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar ada tetangga atau rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal salatnya. Waalaikumsalam itu kan berdoa, tapi itu bukan doa mohon kepada Allah, tapi menjawab salam, batal. Pernah saya sampaikan juga di sini ya, ketika ada imam yang lupa dan sujud tahiyat awal. Karena ada yang lupa ya, mestinya tahiyat awal, kemudian langsung berdiri mengucapkan apa kita? Subhanallah. Kalau kita mengucapkan subhanallah itu kita niat berzikir kepada Allah, tak kalah sama kita. Tapi kalau kita mengucapkan subhanallah itu mengingatkan imam dan imam memahaminya, batal salat. Pernah nggak saya sampaikan? Pernah ya? Jadi hati-hati. Jadi mengucapkan subhanallah itu kalau ada imam yang niatin dikit. Ada imam dia niatin dikit, subhanallah. Jadi niatin dikit. Begitu Pak kira-kira. Jelas ya? Ada lagi? Kalau fungsinya apa Pak? Fungsi sholat. Fungsi sholat yang menggugurkan kewajiban. Fungsi sholat itu karena orang yang melakukan sholat gugur kewajiban. Fungsi sholat. Yang kedua, di dalam sholat tempat memohon kepada Allah. Jadi ketika Bapak kurang rezeki, hari nggak enak, lakukan sholat. Karena di dalamnya itu, di dalam kalimat sholat itu isinya lengkap. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 9 doa. Itu doa apa ini? Ya Rabbil firli. Apa? Akhir. Duduk ya. Duduk. Berarti bapak-bapak apa? Berarti. Rabbil firli, ya Allah, ampunilah dosa. Terus warhamni, dan berilah aku rahmat. Terus apa? Wajburni, dan cukupkanlah urusanku. Terus warfa'ni, dan angkatlah derajat. Terus gimana? Warzuqni, berilah aku rezeki. Terus wa'afini, dan ampunilah, maafkanlah seluruh kesalahan. Wa'fu anni, dan hindarkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Coba kalau ini kita baca, terus menerus Pak, rezeki kita masih seret, nggak selesai. Ini kan ada pertanyaan besar, soal kita ada begitu Pak. Derajat kita kok tidak diangkat? Derajat diangkat itu kayak apa? Apakah orang itu diberikan pangkat? Enggak. Derajat diangkat itu Pak, tidak jadi harus orang besar. Ketika kita hidup di masyarakat itu, masyarakat menghargai kita,
masyarakat menghormati kita sehingga kita terhindar dari fitnah, itu sudah derajat kita diangkat. Tidak perlu kita jadi orang besar, diangkat derajatnya tidak perlu jadi kiai, nggak perlu. Karena jadi kiai itu nggak enak, bener nggak enak. Kenapa? Karena cobaannya besar, kita harus jaga. Jadi diangkat derajat oleh Allah. Yang penting kita tentrem dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Ini fungsinya sholat. Apalagi masih banyak. Kalau dihubungkan dengan hadis as-sholatu mi'ratun mu'minin. Kalau dihubungkan dengan hadis as-sholatu mi'ratun mu'minin. Oh iya. Ya bisa juga. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Kenapa ini sholat dikatakan sebagai mi'rajnya orang-orang mukmin? Karena memang orang-orang mukmin bertemu langsung dengan Tuhannya. Tidak dengan yang lain. Ketika kita Allahu Akbar, itu seolah-olah Allah itu sudah berada pada kita. Maka dari itu, sholat itu dikatakan sebagai mi'raj. Mi'raj itu dari bawah ke atas. Jadi bertemunya antara orang mukmin dengan Allah. Ini kalau ini kita bongkar di sini, tidak cukup. Gitu kira-kira. Ya. Bukannya sholat untuk menjadikan kita mukmin, Pak. Kenapa? Bukannya sholat itu untuk kita menjadikan mukmin. Kalau orang sholat mesti mukmin. Jadi saya tidak setuju ketika sholat itu menjadikan orang sebagai orang mukmin. Karena orang yang sholat pasti mukmin. Jadi bukan lagi sebentar ya. Jadi bukan orang yang sholat itu kemudian menuju menjadi orang mukmin, bukan. Kalau sholat menjadikan orang itu mukmin, salah. Jadi seolah-olah kita sholat dulu baru jadi orang mukmin. Padahal yang benar, orang mukmin itu pasti melakukan sholat. Sirat itu adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh oleh Rasulullah dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Nah itu kemudian sholat diistilahkan dengan itu. Karena orang-orang yang mukmin pasti melakukan sholat. Gak ada orang yang mukmin yang tidak melakukan sholat. Gitu. Ini Pak, kita kan sholat baru menuju kita yang sholat baru kita kalau menurut saya orang mukmin itu pasti sholat. Iya. Dan orang yang sholat pasti mukmin. Jadi bukan orang yang sholat menuju menjadi mukmin, bukan. Orang yang sholat pasti mukmin. Saya percaya ini seluruhnya jamaah yang hadir ini adalah mukmin. Karena melakukan sholat dari maghrib nungguin sampai isya. Jadi bukan mau menjadi orang mukmin. Bagaimana Pak? Ada preman yang baru tobat kemudian sholat mukmin. Karena dia beriman kepada Allah. Gitu Pak kira-kira. Jadi saya mohon maaf. Saya kurang setuju ketika ada dikatakan orang yang sholat mau jadi orang mukmin. Orang yang sholat pasti mukmin. Mau dia sholatnya bisa, mau tidak bisa, mau baru sholat, mau itu pasti mukmin. Karena kepercayaan dia kepada Allah. Gitu.
Ya. Cukup. Baik, Bapak sekalian, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga ni'amah hingga bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku ma bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina اللهم اعنا على ربنا آتنا ربنا اغفر لنا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.